Berbahagia versi Tuhan atau versi setan? Saudara-saudariku, biasanya yang indah, bagus, menarik ditaruh di depan. Lihat saja, kalau ada kunjungan presiden, ada pagar ayu di depan. Kitab Mazmur yang terdiri dari 150 bagian, hari ini memperkenalkan diri dengan nomor urut pertama, numero uno, ditaruh di depan karena super pentingnya. Apa kata Mazmur 1? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi air, menghasilkan buah dan tak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Tetapi orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama mengingatkan hal yang sama. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan, seperti semak di padang, di tanah angus dan berasin, tanpa penduduk, tanpa kehidupan, merana, binasa. Itulah orang fasik. Berbahagialah yang mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, seperti pohon di tepi sungai. Dia tak takut panas terik, dia selalu hijau, selalu berbuah, kata Yeremia. Selanjutnya, Paulus menunjuk kepada Kristus sebagai teladan yang jaya, yang hidup berkenan pada Tuhan. Dia mulia, dia bangkit, dia menyelamatkan manusia dari kesia-siaan, dia menebus dan menyelamatkan orang banyak. Kristus inilah yang dalam bacaan Injil tadi menggemakan seruan yang sama. Berbahagialah kamu yang miskin, sebab orang miskin berharap, bergantung akan Allah. Allah saja cukup baginya. Lihatlah Fransiskus Assisi, Santa Clara, Ibu Teresa. Mereka meninggalkan segala-galanya, memberikan jiwa raganya pada sesama, dan mereka mendapatkan segala-galanya. Berbahagialah hai kamu yang lapar, kata Yesus. Sebab orang lapar hanya ingin dipuaskan oleh Allah saja, bukan oleh kepuasan dunia. Lihatlah Lazarus miskin yang dijilat-jilat anjing. Ia dipuaskan Bapa di surga. Berbahagialah yang menangis. Mereka menangisi dosanya, menyesali kesalahannya, dan mereka akan tertawa oleh kerahiman Tuhan yang berlimpah. Lihatlah akan anak yang hilang, akan wanita-wanita menangis yang dihibur Yesus di jalan salibnya. Berbahagialah kamu jika karena Yesus kamu dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Sebab seperti Kristus sendiri ditolak, dibenci, disalib. Tetapi salib itu menjadi keselamatan, menjadi penebusan. Begitu juga kamu, lewat salib ada keselamatan. Lihatlah barisan para martir, para kudus, para saksi iman, para rasul. Mereka disambut mahkota kesetiaan abadi di surga. Sebaliknya, Yesus mengingatkan, celakalah kamu yang kaya, karena oleh kekayaanmu kamu lupa akan Allah sumber segala keberadaanmu. Kamu lupa berdoa, lupa bersyukur, lupa juga akan sesama yang bisa kau tolong. Sebab kau terlalu egois, terlalu kikir dan tamak. Berapa banyak orang kerja, lalu mendadak sakit dan death. Celakalah kamu yang kenyang, karena kamu merasa sudah puas dengan makan minum dan kamu tidak mencari roti surgawi, roti hidup, santapan para malaikat, roti para kudus. Kamu tidak hidup dari sabda Allah. Berapa banyak orang yang mati karena kekenyangan, yang jatuh martabatnya karena mabuk, yang hancur harga dirinya, hancur harga martabat keluarganya karena salah mencari kepuasan. Celakalah kamu, kata Yesus, yang sekarang tertawa.
Karena kamu fokus pada kesenangan sesaat dan lupa akan nilai-nilai ilahi dan surgawi serta abadi, maka kamu akan meratap seperti 5 gadis bodoh tanpa minyak pada pelita di depan pintu tertutup. Ingatlah mereka yang karena nikmat sesaat melarat sepanjang hayat. Berapa banyak orang yang dibujuk rayu tawa manis si iblis, lalu berakhir dalam nyala api yang abadi. Celakalah kamu yang beroleh puji-pujian dan aplaus di dunia ini, karena pujian menyilaukan dan dikejar demi arogansi, demi kemuliaan semu. Kamu lalu lupa memuji, memuliakan, mensyukuri Tuhan. Ingat, karena tahta, karena jabatan, berapa banyak orang yang ambyar, hancur, berapa banyak aktris dan aktor bunuh diri ketika tidak lagi top dan populer. Ingat saja, Marilyn Monroe, bintang film Amerika Serikat, pencinta dan penyebar seksualitas, pencari kesenangan, pencari pujian dunia, berakhir tragis dengan mati bunuh diri ditambah obat-obat terlarang di usia muda 36 tahun. Siapa tidak kenal Elvis Presley dengan segala kehebatannya? Tetapi pencarian akan uang, akan kepuasan jasmani, menghantar dia pada akhir drastis mati percuma. Ingat, koruptor-koruptor, hamba kekayaan yang berakhir dengan rompi oranye dan terali besi. Ingat, beberapa artis top Indonesia bunuh diri, narkoba, keluar masuk penjara karena salah mencari kebahagiaan. Maka hati-hati dengan tawaran bahagia dari si jahat, karena tidak kalah menarik dibandingkan tawaran kebahagiaan dari Tuhan. Dengar, inilah beberapa tawaran kebahagiaan dari sang iblis penggoda kita. Berbahagialah kamu yang rasa capek, lelah, sibuk mengejar target, cuan, hingga tak sempat masuk gereja, hingga tak sempat ikut kegiatan jubileum. Kamulah karyawan-karyawati perusahaan kegelapanku. Kamu sudah diambang pintu kebinasaan. Berbahagialah kamu yang haus akan penghormatan, penghargaan, kemuliaan, pangkat, dan jabatan. Saya akan menjadikan kamu salesman dan sales girls dalam perusahaan iblisku. Berbahagialah kamu yang sensi, mudah tersinggung, mudah menggerutu, tak bisa ditegur. Kamu pasti akan segera mundur dari gereja, dari wilayah rohani, dari iman. Kamu akan kujadikan agen-agen barisan sakit hati, pembalas, perusak, pengacau. Berbahagialah kamu yang senang gosip, senang membuat surat kaleng, yang suka menyampaikan ujaran kebencian, pembawa kekacauan dan permusuhan dan keterpecah-pecahan. Kamu adalah pasukan-pasukan terdepan kerajaan gelapku. Berbahagialah kamu yang tidak punya waktu berdoa, sebab kamu adalah mangsa-mangsa terenak bagiku. Berbahagialah kamu yang merasa aman-aman saja dengan hidupmu. Oh, tidak ada godaan dan tantangan. Ketahuilah, kamu sudah menjadi milikku, sudah menjadi taklukanku. Saudara-saudariku, jangan jadi orang fasik. Jangan lepaskan dirimu dari Tuhan. Mari berbahagia, itu doa Tuhan bagi kita. Jangan sampai celaka, sebab Tuhan tidak mau kita celaka. Bukankah kita dapat berbahagia, dan bahagia itu sederhana, bahagia itu mungkin, bahagia itu mudah. Bahagia adalah ketika entah berlebihan atau berkekurangan, tapi kita bisa berbagi dengan yang lain, bisa memberi dengan tulus, dan bisa melihat si penerima berseri-seri bahagia. Bahagia itu mudah ketika kita berbagi waktu, perhatian, hati, telinga, juga pengalaman iman dengan yang bersedih, yang menangis, yang putus asa, yang hopeless, yang jobless, yang loveless. Bahagia itu sederhana ketika kita beribadah bersama-sama, memuji, bersyukur, menyembah, berterima kasih.
Ketika kita bergereja bersama-sama, ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di dalam dan di luar gereja, ketika kita rela diambil, diberkati, dipecahkan, dan dibagi-bagikan, dan hasilnya berkelimpahan. Bahagia itu indah, sederhana, ketika kita siap berkurban, terluka, dihina, dibuli, karena kita setia memanggul salib kita, dan kita rela menolong meringankan beban salib, beban derita sesama. Bahagia itu sederhana, ketika bagai carang dan cawang kita tinggal pada pohon yang benar, yang tumbuh di aliran sungai, berakar berbuah tak kenal musim, dan kita memberi sejahtera pada banyak orang. Bahagia itu mudah ketika kita menjadi sebatang lilin pengharapan di tengah dunia yang gelap, kehilangan terang, kehilangan kebenaran dan kekudusan. Ketika kita menjadi sepotong roti yang dibagikan dan dipecahkan dan memberi hidup di sekitarnya. Ayo saudara-saudariku, berbahagialah kamu. Tuhan menghendaki kebahagiaanmu. Tak usah repot-repot, tak usah bodoh-bodoh, tak usah yang gila-gila. Yang normal saja, yang wajar dan yang dipuji Tuhan. Bahagia itu sederhana ketika kita memilih jalan hidup, bukan maut. Jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Tumbuh bagaikan pohon subur, bukan merana di padang gersang. Teguh kokoh, tekun membaja di bawah panji Kristus, dan bukan di bawah bayang-bayang maut. Saudara-saudariku, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus berujar, "Saya bahagia dengan selalu mau menyenangkan Tuhan setiap hari, di mana saja dan kapan saja." Bahagia adalah menyenangkan Tuhan. Amin.